Pemirsa, diiming-imingi uang Rp5.000, seorang anak laki-laki di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah jadi korban pencabulan yang dilakukan oleh tetangganya. Kasus itu terbongkar saat orang tua korban memergoki aksi bejat pelaku di kamar mandi rumah korban. Satuan Reserse Kriminal Polres Cilacap, Jawa Tengah mengamankan S karena melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku yang berprofesi sebagai buruh harian ini diamankan setelah orang tua korban menangkapnya usai memergoki aksinya. Kasus terbongkar saat orang tua korban curiga kepada pelaku yang masih ada di rumahnya meski sudah larut malam. Saat diperiksa, pelaku sedang mencabuli korban di kamar mandi rumah orang tua korban. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku membujuk korban KJ berusia 14 tahun dengan mengiming-imingi uang Rp5.000 agar mau menuruti kemauannya. Selain memberikan uang, pelaku juga mengancam korban akan membunuh jika melaporkan perilakunya. Pelaku juga mengaku sudah melakukan aksinya sebanyak 5 kali terhadap korban. Pelaku memang merupakan tetangga dari korban, rumahnya berdekatan, dan biasanya pelaku memang sering datang ke rumah korban. Akan tetapi pada malam itu dipergoki oleh pelapor atau oleh orang tua korban karena sampai larut malam pelaku tersebut masih mondar-mandir di dalam kamar, di dalam rumah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Cilacap. Pelaku dijerat pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Diiming-imingi isi ulang voucher game online gratis, belasan anak di bawah umur dilecehkan secara seksual oleh seorang oknum tenaga pendidik di kawasan Lenteng Agung, Jakarta. Orang tua dan keluarga korban yang tidak terima mengarak pelaku sebelum diserahkan ke polisi. Inilah video amatir saat pria berinisial F, pelaku pelecehan seksual dan pencabulan terhadap belasan anak diamuk warga di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. 14 orang anak dari usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama menjadi korban pelecehan dan pencabulan pelaku. Pelaku diketahui berprofesi sebagai tenaga pengajar. Kasus ini terungkap setelah salah seorang korban memberanikan diri bercerita kepada teman dan orang tuanya. Aksi bejat ini dilakukan di kediaman pelaku dengan mengiming-imingi korban dengan voucher isi ulang game gratis. Kejadian ini diketahui setelah berlangsung lama, bahkan beberapa korban berulang kali dicabuli. Pasca terbongkarnya aksi bejat F, polisi resmi menjadikan pelaku sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku telah berulang kali mencabuli para korbannya. Bahkan, salah satu dari 14 korban dicabuli hingga 15 kali. Ada 14 anak saat ini yang terdata telah dicabuli, dan dari 14 anak tersebut ada yang sudah sering sekali dilakukan percabulan hingga 15 kali. Ada satu anak hingga 15 kali dia dicabuli gitu. Inilah kejinya dari pelaku tersebut. Pelaku mengaku juga pernah mengalami kasus yang sama. Menurut polisi, para korban kini mengalami trauma psikologis. Polisi juga telah berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk memulihkan psikologis para korban. Kini pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang laki-laki di Tarakan, Kalimantan Utara diamankan polisi atas tuduhan mencabuli 12 anak laki-laki di bawah umur. Modus pelaku yakni mengancam korban dengan video asusila milik korban. Seorang laki-laki berinisial EG 25 tahun, warga Kecamatan Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara, diamankan polisi dari Polres Tarakan karena telah mencabuli 12 anak laki-laki di bawah umur.
12 orang korban pencabulan EG, rata-rata berumur 15 hingga 16 tahun. Modus tersangka memancing calon korban dengan membuat akun palsu di media sosial menggunakan nama perempuan. Saat korban terpancing, pelaku meminta foto dan video bermuatan porno dari korban yang akhirnya dijadikan alat untuk memeras korban dan mengancam akan di-share foto-foto tersebut ke media sosial. Karena terancam, korban menuruti perintah tersangka untuk datang ke hotel dan melayani kemauan tersangka. Semua korban mendapatkan modus yang sama. Dalam proses penyelidikan, tersangka mengaku telah melakukan perbuatan pencabulan dengan sesama jenis sejak akhir tahun 2020 lalu. Saudara ini benar melakukan tindak pidana pencabulan tersebut, dan dalam pengakuannya saudara ini telah melaksanakan kegiatan pencabulan tersebut, pengakuan dia sebanyak 12 kali. Dan baru 2 korban yang telah melaporkan kegiatan pencabulan tersebut. Kasus ini melibatkan psikolog dan P2TP2A karena berkaitan dengan mental dan psikologi korban yang masih di bawah umur. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Sementara itu di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, akibat keranjingan menonton video porno, remaja 16 tahun melakukan tindak kekerasan seksual. Korbannya, kakak beradik yang masih bertetangga dengan pelaku, dan tragis, kedua korban masih berusia 5 dan 8 tahun. Di usianya yang masih sangat belia, RS sudah merasakan duduk di bangku pesakitan Polres Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pelaku dilaporkan tetangganya atas dugaan pencabulan anak di bawah umur. Perilaku tidak terpuji yang dilakukan pelaku yang masih berusia 16 tahun itu lantaran keranjingan menonton video porno. Karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, RS pun melampiaskan kepada kakak beradik tetangganya yang masih berusia 8 tahun dan 5 tahun. Perbuatan ini dilakukan di rumah korban, di mana sang kakak berjenis kelamin laki-laki serta adik perempuannya. Perbuatan itu dilakukan hingga 6 kali dalam jangka waktu 1 bulan. Orang tua korban kemudian mengetahui tindakan pelecehan seksual kepada kedua anaknya dan melaporkan ke polisi dengan membawa hasil visum. Kita juga sudah melakukan upaya-upaya untuk pemeriksaan visum terhadap kedua korban, dan berdasarkan hasil visum kita menemukan adanya hasil visum yang menunjukkan bahwa adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tersangka dikenai pasal tentang perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga 15 tahun penjara. Seorang pemuda di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara diringkus polisi karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 19 anak berusia 10 hingga 12 tahun. Terbongkarnya kasus pedofil ini karena laporan salah satu korban oleh pamannya. FU, warga desa Tira, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 19 orang anak berusia 10 hingga 12 tahun di desa tempat tinggalnya. Pelaku ditangkap setelah salah seorang korbannya bercerita kepada pamannya setelah disodomi oleh pelaku. Paman korban kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek setempat. Berbekal laporan tersebut, polisi kemudian menyelidiki dan mendapatkan 19 laporan yang sama pada tersangka. Saat menjalankan aksinya, tersangka terlebih dahulu mengajak para korbannya berkeliling menggunakan sepeda motor miliknya. Setelah berkeliling dan menemukan tempat yang sepi, tersangka kemudian melakukan aksi bejatnya kepada korban. Tersangka kemudian mengancam para korbannya untuk tidak melaporkannya kepada siapapun. Yang bersangkutan ini menceritakan kejadian yang dialaminya kepada pamannya. Ketika paman korban bertanya, apakah ada korban lain selain kamu? Lalu anak yang menjadi korban ini mengatakan bahwa banyak teman-teman saya yang juga menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka itu. Dari sinilah cerita menyebar di desa Tira
sehingga bermunculanlah beberapa korban, dan sampai saat ini dari proses penyidikan kami mengidentifikasi sebanyak 19 korban daripada perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka Ibu ini. Dari pengakuan tersangka, dirinya sudah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2018. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang ayah tiri dan kakek kandung di Jambi tega mencabuli anaknya yang berusia 16 tahun hingga hamil. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya.